Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kanti-kanti Jack TV. Yoi. Masih bersama saya Denoy. Saya Perdana, kami dari komunitas stand up Indo Benar Jambi. sekali di acara yang sudah masuk episode kedua, Bang. Di acara Iko Brito. Hapo. Benar sekali. Pertama-tama, Bang, kita ngucapin dulu selamat ulang tahun untuk Provinsi Jambi kita yang tercinta. Ya, selamat ulang tahun Provinsi Jambi yang ke-68. Jambi mantap 2030 menuju Indonesia emas. Juara satu Karena emas, Bang. Juara dua kayak juara tiga perunggu. Dia orang dapat tanya, Bang, maksudnya apa? Selama 1 jam ke depan kita akan mengupdate berita-berita yang terkini untuk kanti-kanti sekalian yang di rumah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di acara kita di Iko Berita. Hapo. Ciao. Oke, masih di Iko Berita. Entah hapo. Oke, kita langsung saja masuk ke berita pertama. Kriminal seperti biasa, Bang. Silakan dibacakan, Bang. Oke, ini berita tanggal 6 Januari tahun 2025. Yap. Dipicu masalah jalan, seorang pria di Tebo tega bacok leher seorang kakek. Seorang kakek di Kabupaten Tebo ditemukan tewas mengenaskan usai lehernya dibacok oleh seorang pria hingga nyaris putus. Astagfirullah. Tim Sultan Polres yang mendapat laporan langsung bergerak cepat hingga berhasil mengamankan pelaku pembunuhan tersebut. Oke. Sebelum kita respon, Bang, kita lihat dulu gimana ceritanya Iko Britonya. Seorang kakek berusia kurang lebih 60 tahun menjadi korban pembacokan oleh seorang pria di areal perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Pinang Belai, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo, Jambi. Korban yang diketahui bernama Ninang ini tewas dalam perjalanan saat meminta pertolongan warga karena luka serius pada bagian lehernya usai dibacok pelaku. Tim Sultan Polres Tebo yang mendapat laporan adanya kejadian pembunuhan langsung turun ke lokasi. Usai melakukan identifikasi tidak butuh waktu lama, pelaku pembunuhan berhasil diringkus tim Sultan Polres Tebo. Terduga pelaku yang berinisial HZ tersebut langsung menyerahkan diri ke polisi setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke dalam hutan. Terungkap kasus ini dipicu hanya masalah jalan kebun karena akses jalan keluar masuk kebun pelaku sering dihadang oleh korban. Dari pengakuan pelaku, sebelum terjadinya pembunuhan, korban sempat mengejek pelaku dan mendorong motor pelaku hingga terjatuh. Pelaku yang naik pitam langsung mengambil senjata tajam dan mengayunkan parang tersebut ke leher korban hingga nyaris putus. Terduga pelaku masalah kesalahpahaman antara pelaku dengan korban, terduga pelaku dengan korban karena cekcok mulut di lokasi di mana terduga pelaku ini melakukan pemanenan buah sawit seperti itu, sehingga ada kesalahpahaman, ketersinggungan, sehingga korban terduga pelaku melakukan tindakan itu kepada korban. Itu yang sudah kita amankan. Diduga alat yang digunakan itu satu belah parang. Saat ini pelaku dan sebilah parang yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban telah diamankan di Polres Tebo untuk diproses lebih lanjut. Sementara polisi juga tengah melakukan penyelidikan mendalam apakah tersangka hanya seorang diri atau ada pelaku lainnya. Intizam, Jack TV melaporkan. Itu dia beritonya, Bang. Wah. Tapi kita ucapkan apresiasi dulu untuk Siapa yang nak kita apresiasi ini? teman-teman Polres. Oh, teman-teman Polres, betul. Langsung ini cegat. Satset gitu, Bang, ya. Satset. Pelaku pembunuhan tersebut. Bener. Maksud aku tuh, Bang. Yo, kan bisa diomongin baik-baik, tidak langsung harus pakai bacok gitu nah. Iya. Ini kan cuma masalah jalan. Masalah jalan. Kita tuh bisa ngeresponnya sebenarnya lebih halus, Bang. Contoh pakai pantun, Bang. Kan lebih enak gitu nah, Bang. Macam mana tuh kan misalnya si bapak tidak terima nih jalannya dia kakek tuh. Dia ngomong bibir di
kecepetan. Assalamualaikum, Bapak salah jalan. Aduh, itu baik. Terus si kakek jadi merasa, oh iya dia ngomongnya baik-baik nih, ya kan? Diresponnya lagi, si Indah makan pandan, siap salah komandan. Nah, jadi selesai bang, nggak perlu ada bacok-bacokan kayak gitu. Semoga tidak terjadi lagi ke depannya teman-teman ya. Ya, jangan sampai ada apa? Pokok tindakan kekerasan Ya, itu dikurang diminimalisir lah. Kita masuk bang berita kedua bang, masih di tanggal yang sama di 6 Januari 2025. Jangan coba. Oh iya. Dosa bang. 6 Januari 2025, kanti-kanti. Iya. 3 pengedar sabu diringkus dan terancam hukuman seumur hidup. Polisi menyita barang bukti sabu dan pil ekstasi siap edar dan uang jutaan rupiah dan timbangan digital bang. Ini terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Oke, cekidot kita lihat beritanya. Iko dia beritanya. Satuan Reserse Narkoba Polres Muaro Jambi meringkus 3 pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Muaro Jambi. Ketiganya tampak tertunduk lesu saat dihadirkan polisi dalam press release yang digelar Polres Muaro Jambi pada Jumat siang 3 Januari 2025. Ketiga tersangka yakni SL 31 tahun, NA 57 tahun, dan MF 21 tahun. Pengedar ini diringkus polisi dari 3 lokasi berbeda, yakni di wilayah Desa Sukoawin Jaya dan Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, dan Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi luar kota. Ketiga tersangka diduga merupakan sindikat pengedar narkotika yang kerap mengedarkan sabu dan pil ekstasi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Dari tangan ketiga tersangka, polisi berhasil menyita barang bukti narkotika jadi sabu dan pil ekstasi siap edar, uang tunai jutaan rupiah, timbangan digital, dan handphone. Wakapolres Muaro Jambi Kompol Andi Musahar mengatakan, dalam aksinya, ketiga tersangka mengedarkan sabu dan pil ekstasi di rumah mereka. Selain mengedarkan, para tersangka juga mempersilahkan pembeli untuk mengkonsumsi narkoba di rumah mereka. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dengan berat keseluruhan 3,68 gram dan ekstasi sebanyak 5 butir dengan berat 1,92 gram. Adapun pasal yang kami terapkan yaitu pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, yang mana dalam ancamannya di sini yaitu ancaman seumur hidup atau paling singkat 5 tahun. Dari penangkapan terhadap saudara inisial S, kami selanjutnya melakukan pengembangan kembali dan berhasil menangkap saudara berinisial N yang beralamat di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang mana barang bukti yang berhasil kami amankan yaitu 1 paket sedang dan 9 paket kecil sabu dengan berat keseluruhan 1,35 gram. Pasalnya kami terapkan sama, yaitu pasal 114 dan pasal 112, yang mana modus operandi terhadap para tersangka ini yaitu menjual di rumahnya, begitu juga apabila ada pengunjung atau masyarakat yang akan menggunakan, bisa menggunakan di dalam rumahnya. Kemudian dengan TKP berbeda, Satuan Kabupaten Muaro Jambi juga pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 21.30 yang beralamat di Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi luar kota, Kabupaten Jambi, telah berhasil juga mengamankan seorang tersangka yang berinisial MF dengan barang bukti 1 paket sedang dan 1 paket kecil sabu dengan berat keseluruhan 4,01 gram. Terhadap pasal yang kami persangkakan yaitu pasal 112 ayat 1 yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang mana ketiga tersangka ini kami jerat dengan pasal sebagai pengedar. Sebagai pengedar karena barang bukti yang dimiliki kami menemukan alat bukti timbangan, uang, handphone, dan narkotika jenis sabu maupun ekstasi. Saat ini ketiga tersangka di sel tahanan Mapolres Muaro Jambi sembari menjalani proses hukum lebih lanjut.
Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan. Itu dia beritanya. Ini Respect juga bang ya. wih, polisi kan sekarang udah keren. Keren ya, Bang. Set, 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 semuanya, Bang. Kejahatan seperti itu. Apalagi sekarang tuh zaman sekarang bang, polisi itu sekarang dia nggak ada bang. Kayak kemarin aku ada baca berita, ada orang yang nganu narkoba, dia tuh ngegerebeknya polisinya pakai lagu ulang tahun. Lagu ulang tahun ini ada abang nih. Happy birthday to you. Jadi dia tuh udah kaget, udah shock. Biasanya orang kalau dibangunin mendadak gitu palanya pusing bang. Nah, ini dia hatinya gembira, dia masuk penjara bang. Itu dia. Teman-teman, jauhi narkoba. Jauhi narkoba. Karena tidak ada pentingnya narkoba itu. Tidak penting narkoba. Mending kita mengalihkan kegiatan-kegiatan positif. Positif, ya, ya. seperti stand up comedy. Stand up comedy. Karena daftarnya gratis, dak bang. Iya, daftarnya gratis Ya. daripada narkoba nih ngabisin uang. Ya, efeknya sama. Efeknya ketawa juga sama pak. Itu dia. Kita akan masuk nanti ke segmen kedua gitu bang, tapi sebelum itu kita break dulu. Ya, tetap di Iko Berita entah hapo-hapo. Oke, kita masih di Iko Berita. Entah hapo-hapo. Yo bang. Jadi sebelum kita lanjut ke segmen kedua, Betul itu, Bang. jangan lupa buat teman-teman yang menonton acara ini untuk subscribe dan follow nih JEK TV. JEK TV, betul sekali. Biar selalu ini episodenya lanjut terus bang. Juga kasih komentar-komentar. Komentar boleh, kalau misalnya apa nih yang enak harus dibahas lagi di episode selanjutnya silakan monggo. Bisa kita yang sikat Iya, terus. sikat baik terus Sekarang kita bang. lanjut ke segmen kedua. Benar itu sekali, ada Bang. Peristiwa. Peristiwa. Ini berhasil ringkus pelaku curanmor bersenjata api. Warga apresiasi kinerja Polsek Sekernan. Sekarang di Muaro Jambi berarti Di bang. Muaro Jambi. Ya. Baiklah, kita tonton dulu beritanya sekarang. Warga di Desa Suakputat, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi mengapresiasi kinerja tim unit Polsek Sekernan yang telah meringkus Zul 26 tahun, pelaku pencurian kendaraan bermotor yang meresahkan masyarakat. Warga mengucapkan terima kasih kepada Polsek Sekernan dan jajaran yang telah sukses mengamankan pelaku curanmor bersenjata api tersebut. Menurut warga, pelaku diduga kerap membawa dan memamerkan senjata api rakitan saat bertemu masyarakat. Imbasnya, masyarakat menjadi resah dan takut lantaran aksi pelaku membawa senjata api tanpa izin tersebut dikhawatirkan dapat membahayakan. Kali saya atas nama warga Desa Suakputat sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Bapak pihak kepolisian, Bapak Kapolsek dari Sekernan, yang mana beliau sudah menangkap yang mana saudara Jul sudah membuat kerusuhan di wilayah Suakputat, yang mana menurut warga saudara Jul ini memang betul-betul membawa senjata api. Jadi senjata api ini bukan main-main, karena warga itu memang melihat dengan mata sendiri, dan juga masyarakat Suakputat juga banyak yang menyebutkan bahwa yang saudara Jul ini kemana-mana selalu membawa senjata api. Jadi sekali lagi saya atas nama masyarakat Desa Suakputat mengapresiasi kepada Bapak Kapolsek Sekernan yang sudah sudi kiranya membantu kami menangkap yang sudah meresahkan di Desa Suakputat. Menurut kesaksian warga, mereka memergoki langsung saat pelaku Zul merenteng senjata api rakitan jenis revolver tersebut. Warga menceritakan awal mula saat bertemu dengan pelaku. Saat ini warga mendapati sebuah sepeda motor tak dikenal terparkir di area perkebunan sawit yang berada dekat dengan pemukiman warga. Merasa curiga, warga pun menunggu sepeda motor tersebut hingga akhirnya pelaku muncul dengan menenteng senjata api. Menurut warga, usai pelaku keluar dari lokasi dengan sepeda motornya, baru diketahui bahwa ada rumah warga yang telah dibobol maling. Istilah itu yang kami ketahui, ini anak punya rencana agak bagus, soal motornya nggak kami kenal ini. Nah, jadi kami tunggu, di samping ada sebagian warga memanggil Pak RT. Setelah itu kami tunggu, nah dia terus keluar dari dalam itu, nenteng senjata api itu, bawa senjata api itu. Setelah itu
kami tanyakan apa tujuan dari dalam, terus dia ngomong mau nembak babi. Cuman kami merasa curiga, ini orang tidak kami kenal tapi berada di sini. Sementara di sini kan ternak banyak, kami memang hari-hari memang selalu waspada di sini. Jadi setelah itu kami lapor Pak RT, ada sebagian, ada yang mengetahui, ada setelah itu keluar dari sini. Itu rumah ada yang ngomong, ada yang bongkar rumah gitu. Jadi kami terus keluar lapor RT, dia ikut keluar karena kami tidak berani menahan dia tuh, soalnya dia pegang senjata. Jadi setelah itu jumpa dengan kawan tuh, ada yang ngasih tahu bahwasannya ini anak ini sudah melakukan pencurian, sudah tuh ya. Kami pun ngasih inisiatif, nggak usah dikejar, itu anak ada senjata api. Terus Pak RT punya inisiatif juga lapor sama pihak polisian. Kalau kami ya rutinitas pagi ya biasalah piara angon ternak seperti ini. Setelah itu, jadi ya ketemu motor itu yang tidak kami kenal pada waktu masyarakat sedang beraktivitas, ya jelas di sini kosong lah tempatnya ya kan. Kejadian jam 7 pagi. Jam 7 pagi keluarnya dia dari lokasi ini jam 8. Kalau untuk keberadaan pelaku ini sangat meresahkan memang Pak. Soalnya ini anak sudah bawa senjata api tanpa ada lisensi, terus itu ya izin dia untuk bawa itu nggak ada. Jadi mau-maunya dia nanti entah merugikan masyarakat lain ya kan. Yang bentuk senjata api itu kan bukan main-mainan Pak. Jadi kami takut aja gitu. Apresiasi terhadap pihak kepolisian sektor Sekenan juga datang dari Sulaiman, korban pencurian sepeda motor oleh pelaku Zul di desa Pulau Raman, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi. Sulaiman yang juga mantan Kades Pulau Raman ini gembira karena sepeda motor miliknya yang sebelumnya hilang dicuri ini telah berhasil ditemukan. Jadi dia itu melo diri lah, seolah-olah kan dia tidak berbuat, dia duduk di sini bersender. Warga banyak, mama saya ada, keluarga saya ada, yang tetangga juga ada. Tetangga itu takut dia ngolai saya. Dia pakai pistol. Kena orang tu banyak, siapa yang berani dengan saya, katanya saya tembak. Siapa yang berani? Karena saya kecil lah maling motor gede. Dia kan anak buah cucu saya Pak. Nanti gede dia bahasa dengan saya. Kecil lah maling motor gede saya, motor gede itu deh. Saya kan merampok. Itu bahasa dia tuh Pak. Sambil dia orang ni kan keluarnya pelor. Ini keluarnya pelor. Ini apa ekor pelornya? Pelornya kuning. Itu. Cepat ngancam. Siapapun yang nuduh saya tembak, kata dia. Polisi pun tak berani dengan saya. Siapa kalau polisi nangkap saya tembak juga, kata dia macam tu kan. Bahasa dia macam tu Pak. Ini pakai serpi itu, pakai senjata api itu, sudah tu pakai celurit Pak, ada celurit bawahnya. Banyak tetangga ini, ada warga tetangga sini. Dia nak mencari bujangmu yang namanya Pak, tapi bujangmunya tak ada Pak. Karena menurut dia bujangmu tu yang nuduh dia maling motor saya tu. Saya curiganya Bang, dia balik tu maghrib hari Minggu tu dia balik maghrib lewat sini pakai mobil merah. Saya curiga asal dia tu balik tetap maling. Habis tidak maling dodos, maling angkong itu. Asal dia balik ada kehilangan. Itu cukup meresahkan masyarakat. Sudah berapa kali itu Pak? Apanya? Yang kemalingan ini? Kemalingan dedat Bang. Maling sawit warga. Motor kita Minggu malam Senin tanggal 17 November. Jam 3 subuh. Saya ketahuinya jam 3 subuh. Jadi tujuan saya kan, ya jalanilah hukum yang dia lakukan, dijalankanlah hukum supaya mudah-mudahan. Karena itu tak jauh dari keluarga saya, cucu saya, mudah-mudahan dia jerah, efek jerahnya itu Pak. Di motor saya, ya saya ambil itu Pak. Saya ambil, alhamdulillah motor saya dapat. Saya terima kasih Pak dengan Polsek Sekenan, melalui Pak Polsek, alhamdulillah Zul ini tertangkap, tidak lagi berbuat untuk kedepannya.
Hal senada juga diungkapkan oleh warga desa Pulau Raman lainnya, Desi. Desi menjelaskan keberadaan pelaku sangat meresahkan masyarakat. Rasanya senang, sangat senang, karena selama ini meresahkan masyarakat Pulau Raman. Sering bawa senjata kemana-mana, bawa celurit, ngancam-ngancam. Selama ini sering ada kehilangan nggak Bu di sini? Sering. Seperti apa mungkin? Seperti kambing, motor, sawit-sawit keluarga masyarakat Pulau Raman. Semenjak ditangkap gimana Bu? Alhamdulillah sampai sekarang semenjak ditangkap tidak ada yang hilang-hilang. Terima kasih pada polisi telah menangkap pelaku. Jadi tidak meresahkan orang desa Pulau Raman. Sebelumnya, tim unit Reskrim Polsek Sekarna meringkus pelaku curanmor, yakni Zul dan 2 pelaku curanmor lainnya. Polisi berhasil mengamankan barang bukti 4 unit sepeda motor diduga hasil curian, kunci letter T dan senjata api rakitan jenis revolver. Dengan penangkapan pelaku curanmor yang cukup meresahkan masyarakat ini, jajaran papan bunga bertuliskan ucapan selamat dan terima kasih atas penangkapan Zul CS menghiasi kantor Polsek Sekardan. Papan bunga ini menjadi bentuk dukungan dan apresiasi masyarakat atas kinerja Polsek Sekardan dan jajaran yang telah berhasil mengungkap kasus curanmor yang sangat meresahkan masyarakat tersebut. Heri Zulkifli, Cek TV melaporkan. Iko dia beritanya Bang. Kejadiannya di Muara Jambi. Lagi banyak nih memang curanmor Bang, apalagi gara-gara baru awal tahun tuh kan. Mana tahu ada gaji yang dalam. Makanya banyak hal-hal kejadian curanmor nih Bang. Iya, jadi buat teman-teman semua warga sekitar yang punya kendaraan itu tetap harus dilapis baja kendaraan. Dilapis baja. Kalau bisa masukin ke lemari baju, pakaiannya motornya biar enggak kemalingan Bang. Jangan lupa kunci ganda lah. Kunci ganda betul itu yang paling standarnya itu, kunci ganda. Tidak tuh bikin ini larangan depan rumahnya tulisan. Dilarang maling di sini. Kami sudah kemalingan 2 kali. Mohon maaf, cari lo korban lain. Gitu kan itu nah. Tidak tuh bikin di atas ada CCTV. Kalau tidak takut juga dia di atasnya lagi ada Tuhan. Bertobat gitu nah. Selesai Bang urusan tuh. Taruh stiker di WhatsApp maling tuh, Tuhan lagi yang tahu. Tuhan lagi di WhatsApp. Kan kita udah kawan sama maling tuh Bang. Ya itulah, semoga inilah berkurang lah. Apalagi sekarang tuh polisi ini lagi Bang. Respect lagi polisi sekarang nih. Satset lagi Bang. Polisi itu sangat keren Jadi buat teman-teman di sini kurang-kurangin lah. Karena polisi sekarang satset. Hati-hati kawan-kawan. Kurangin. Cepat tangkap. Yap, benar sekali. Ada polisi yang bilang, kalian enak bisa ngadu ke polisi. Kalau polisi ngadu ke siapa? Wadidaw. Tetap polisi itu hebat. Iya hebat, karena dia tidak ada tempat pengaduan, tapi dia menjadi tempat aduan masyarakat 1 kali 24 jam. Itu dia. Kita masuk ke materi yang keempat Bang. Yang keempat. Di tanggal 4 Januari 2025, HIV masih menjadi perhatian khusus di Kota Jambi. Kanti-kanti. Kasus HIV di Kota Jambi kok menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Pasalnya dari 40 kasus lebih, 400 kasus lebih, 4 orang diantaranya masih di bawah umur Bang. Sedih sekali, tapi sebelum itu kita lihat dulu beritanya. Iko dia beritanya. Kasus Human Immunodeficiency Virus atau HIV di Kota Jambi masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Hingga saat ini ada 400 lebih warga Kota Jambi yang terpapar kasus HIV. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kota Jambi, dari jumlah kasus tersebut, 4 orang diantaranya masih anak-anak. Hal ini disebabkan karena hubungan seksual yang tidak sehat. Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika mengatakan, mereka yang tertular ini karena melakukan hubungan seksual yang tidak aman. Di antaranya seksual dari ibu ke anak dan hubungan seks laki-laki dengan laki-laki. Penularannya kan melalui hubungan seksual, ya, pokoknya hubungan seksual yang tidak aman, ya, itu dari ibu ke anak. Ya, jadi HIV itu nggak gampang tertular, nggak seperti DBD. Dia memang perilaku yang beresiko, yang memang bisa tertular. Kalau kita tidak berperilaku beresiko nggak apa-apa.
Walaupun kita dekat sama orang yang HIV Kalau pun tidak akan. kasus untuk anaknya ada berapa? Ada kalau nggak salah 4. 4. LSL-nya, Bu? LSL itu temuan LSL itu kemarin 67 kalau nggak salah. 67. Terakhir ya, data terakhir yang saya lihat. Masyarakat diimbau tidak melakukan hubungan seks bebas yang menjadi potensi tertularnya penyakit HIV. Kemudian juga melakukan perilaku seks yang aman dan sehat. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Iko dia beritonya, Bang. Ya. Agak sedih kita nengoknya nih, Bang. Karena memang apa ya, susah di ini sih sebenarnya yang kayak ginian toh. Ya benar sekali. Jadi ini tergantung dari pihak orang tua lagi. Pihak orang tua betul untuk sekali. berhati-hati. Ya, menjaga lah gitu. Menjaga. Jangan sampai demi kesenangan kalian anak-anak jadi korban. Betul sekali, Bang. Apalagi di zaman sekarang nih, kita tuh payah mengontrol apa keinginan anak-anak zaman sekarang. Itu payah mengontrol mana yang sehat, mana yang tidak. Mana yang sehat, mana yang tidak. Semoga bisalah lebih bagus lagi nih, Bang. Ke depannya, Bang, yo. Kita break dulu, kawan-kawan. Nanti kita kembali lagi di acara Iko Berita. Tahapo-hapo. Kembali lagi di acara Iko Berita. Tahapo-hapo. Ada nadanya sekarang. Kayak bisa jadi lagu nih, aku takut ya nih. Kita masuk, Bang, ke segmen ketiga. Ada apa tuh, Bang? Ada serba-serbi. Ini tentang dari pihak PLN yang memberikan diskon listrik sebanyak 50%. Wow. PLN memberikan diskon pembayaran listrik maupun pembelian token sebesar 50%. Ini salah satu upaya PLN dalam mensejahterakan dan menjaga daya beli masyarakat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana beritanya? Iko dia ceritanya. Perusahaan Listrik Negara atau PLN memberikan diskon 50% kepada pelanggan. Subsidi ini diberikan kepada pelanggan yang menggunakan daya 450 volt ampere, 900 volt ampere, 1300 volt ampere, dan 2200 volt ampere. Subsidi pembayaran listrik prabayar maupun pembelian token ini berlaku hingga 28 Februari 2024 mendatang. Diharapkan program ini dapat membantu masyarakat dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Manajer Unit Pelayanan 3 PLN Jambi, Ediwan, mengatakan, ini menjadi salah satu upaya PLN dalam mendukung program pemerintah pusat, yakni menjaga daya beli dan mensejahterakan masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini kami menjelaskan terkait dengan program diskon 50% yang merupakan program dari PLN dalam rangka mendukung program pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat. Jadi program diskon 50% tarif listrik kepada seluruh pelanggan rumah tangga dari daya maksimumnya 2200 VA sampai dengan 450 VA untuk seluruh pelanggan dengan tarif rumah tangga. Jadi berlaku kepada semua pelanggan di golongan tarif tersebut. Kemudian berlaku selama 2 bulan untuk jenis pelanggan pasca bayar maupun prabayar. Untuk pasca bayar itu tagihan rekening pemakaian bulan Januari dan Februari. Artinya pembayaran rekening bulan Februari dan bulan Maret gitu. Nah, sedangkan untuk pembayaran rekening di Januarinya ini merupakan pemakaian bulan Desember ya, sehingga belum mendapat fasilitas diskon 50%. Kemudian bagi pelanggan prabayar ini mulai mendapatkan atau berlaku diskonnya itu sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan Februari 2025 dan berlakunya itu selama 2 bulan penuh ini, selama bulan berjalan. Misalnya untuk Januari sampai dengan tanggal 31, kemudian untuk Februari dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 28 atau 29 Februari ya. Nah, kemudian untuk golongan tarif yang lain itu tidak mendapatkan diskon. Kita kan ada beberapa golongan tarif ya, di antaranya ada bisnis, kemudian
industri, ada sosial, ada pemerintahan. Nah, ini tidak mendapatkan. Ini hanya diperuntukkan bagi pelanggan tarif rumah tangga. Jadi besaran pelanggan kelompok rumah tangga ini sebenarnya sangat besar. Ya. Di Jambi, seluruh provinsi Jambi itu koefisien atau komposisi pelanggan rumah tangganya itu 88% dari total pelanggan PLN. Nah, sisanya baru yang lainnya, yang 5 tarif tadi. Nah, kemudian untuk perolehannya itu dapat dengan mudah tanpa syarat ya. Artinya setiap pelanggan membeli token yang berhak mendapatkan itu, dia bisa memperolehnya kalau misalnya dalam pembelian token itu baik di tanggal 1 atau tanggal 20 ke atas pun masih bisa mendapatkan sampai dengan batas pembeliannya. Jadi setiap golongan itu ada tarif, setiap batasan dayanya itu ada batasan maksimum, yaitu 720 jam nyala dari batas daya. Misalnya pelanggan 450 VA, dia batas pembeliannya dikalikan 720 jam nyala, nah itulah batas maksimum pembelian setiap bulannya. Kemudian kalau misalnya dia membeli secara guyur ya kalau bahasa kita, atau dicicil, misalnya dia Momo, salah satu warga kota Jambi, mengaku terbantu dengan adanya program diskon 50% ini karena biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dari sebelumnya. Dua bulan ya? Iya. Terbantu lah, walaupun sedikit jadilah kan daripada janjian ya. Tapi artinya pembelian jadi berkurang jadinya bang ya? Pembelian apa nih? Pembelian listriknya gitu bang. Maksudnya pembayaran? Pembayarannya. Pembayaran otomatis jelas kurang. Daripada kita bayar yang biasanya sekian, 50% kan lumayan. Iya. Artinya kalau kita harapan kita ke depan gimana bang? Bisa ditambah lagi atau macam mana? Ya kalau setengah tahun masih mending lah ya. 2 bulan. Syukur setahun kan gitu. Iya. Siapa namanya bang? Momo. Diskon listrik tarif 50% ini akan berlaku secara otomatis saat pembelian dan pembayaran Ampere Prabayar. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan. Iko dia beritanya, kabar gembira Iko. Kabar gembira untuk kita semua. PLN ngasih diskon 50%. Nah, jadi kau udah bayar? Udah aku bang, udah aku mendapatkannya, aku ngisi token 100.000 top up, langsung dikasih diskon. Rugi dah sih nggak kau langsung beli token 5 juta? Maksud itu aku yang nggak makan bang. Listrik Iya. Aku terang, aku lapar ya kan. Maksud aku kan kehidupannya bukan soal listrik bang ini bang, kan. Siapa tahu karena hidup lampu kita masih kenyang gitu. Oh ya, jadi buat teman-teman segera lakukan pembayaran. Benar sekali. Karena ini sampai tanggal 15 dan berlaku sampai Februari nanti. Oh ya, sampai Februari. Jadi maksud aku walaupun ini udah dikasih diskon sama PLN, jangan boros-borosnya. Galau-galau hidup, AE hidup, setrikaan hidup, mesin cuci hidup. Iya, diskon tapi jepret kamu. Tengok-tengok hitungan listriknya tetap. Cuma 800 kWh. Cuma 800 kWh. Dia bikin ini organan di ruang tamu. Waduh. Itu dia. Kita masuk bang ke berita selanjutnya. Ini kejadiannya tanggal 7 Januari 2025 kanti-kanti. Ya. Harga cabai merah berangsur turun. Kini Rp50.000 per kilo. Di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat. Harga kebutuhan bahan pokok mulai berangsur turun, terkhusus jenis cabai. Hari ini di harga Rp50.000. Gitu. Dan per kilonya begitu para pedagang tidak berani menstok cabai jadinya bang, tapi itu dia minusnya. Ya, karena takut busuk ya. Ya, takut busuk. Macam mana beritanya? Iko Dio. Harga cabai merah berangsur turun, kini Rp50.000 per kilo. Hingga sepekan awal tahun 2025 ini, beberapa jenis bahan pokok mulai berangsur turun. Salah satunya seperti jenis cabai. Bahkan khusus jenis cabai merah turun mencapai Rp30.000 per kilonya.
Begitu pula jenis cabai lainnya seperti cabai rawit biasa dan cabai hijau turun menjadi Rp20.000 hingga Rp30.000. Harga tersebut mulai berangsur turun sejak beberapa hari ini. Salah satu pedagang di Pasar Parit 1, Si Hombing membenarkan jika sepekan di awal tahun 2025 ini, khusus harga cabai merah saat ini hanya di harga Rp50.000 hingga Rp53.000 per kilonya. Harga tersebut mulai berangsur turun sejak beberapa hari terakhir. Harga cabai merah tersebut sempat tembus hingga Rp80.000 per kilonya. Begitu pula harga jenis cabai lainnya juga turut turun. Namun hanya saja cabai rawit merah atau cabai setan yang masih mahal, yakni masih di harga Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilonya. Menurut Si Hombing, mulai banyak pasokan cabai merah dari agen hingga tingkat pedagang. Tak hayal membuat harga cabai merah mulai berangsur turun. Sedangkan untuk harga bawang merah dan bawang putih masih tetap stabil atau masih di harga pada akhir tahun lalu, yakni masih bertengger di harga Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilonya. Begitu pula jenis sayuran masih tetap cenderung stabil. Untuk posisi cabai merah sekarang 1 kilo 52 sampai 53. Ini sempat sudah agak turun ya? Sudah agak Kemarin turun. sempat berapa waktu tanggal 1-an tuh? Setahun baru posisi 70. 80 ya? Iya. Kalau kayak cabai rawit setan masih mahal? Cabai rawit setan kami jual 90.000 per kilo. Masih mahal tuh harganya? Masih mahal ya. Kalau kayak cabai rawit biasa dengan ini? Cabai rawit biasa juga posisinya sekarang masih mahal. Kami jual posisi cabai rawit bencong itu 90.000 per kilo. 90.000 ya. Kalau kayak yang ini biasa cabai rawit yang biasa? Kalau yang ini kampung kami jual 70.000. Ah, ini nih berarti kalau untuk cabai pas sepekan ini sudah mulai turun yang merah ya? Khusus cabai merah sudah mulai turun. Kalau kayak sayuran masih harga lama kayak mana Pak? Sayuran agak normal. Normal lah ya, standar lah ya. Standar ya. Tidak ada kenaikan ya. Kenaikan. Kalau sekarang ini mana Pak? Sepekan awal tahun nih agak sepi dapat jual sih siapa? Masih Apa kayak gitu-gitu lah. Kayak gitu-gitulah. Tidak begitu banyak perubahan. Siapa nama? Hal senada juga dikatakan Herlani. Menurutnya ini telah menjadi hal biasa bagi para pedagang, terkhusus para pedagang yang menjual kebutuhan bahan pokok. Sebab yang terpenting bagi para pedagang, stok bahan pokok selalu tersedia di tingkat pedagang. Namun, jika harga beberapa bahan pokok yang mahal, maka para pedagang tidak stok terlalu banyak, karena jika dipaksakan maka membuat pedagang justru merugi. Kalau cabai merah sekarang satu matanya itu 5.000, kalau 1 kilo 50. Itu harga turun ya? Harga turun, kalau dulu waktu tahun baru ya. Sempat berapa tuh? Itu sempat mencapai harga 80-an. 80. Kalau kayak cabai lain tuh cabai rawit setan yang ini? Kalau cabai setan itu masih tetap harganya masih 80. 90 ini 90 ya? Kalau cabai rawit biasa? Rawit biasa itu 80. Kalau kayak bawang merah masih berapa? Bawang merah sebesar harga 4.000-an. 4.000-an ya, 40 kilo ya? Kalau jual langkan ini 35, kalau 35. Kalau bawang putih? Bawang putih 5.000 satu mata, kalau jual kilo itu 45. Mungkin kalau untuk jenis sayuran ada naik apa seperti biasa lah Pak? Kalau sayur standar. Berarti sepekan ini sudah ada turun lah ya? Sepekan awal tahunnya? Surya Kurniawan, Cek TV, laporkan. Begitu dia ceritanya Bang. Jadi ini harga cabai ini emang mahal. Mahal. Malam tahun baru sudah mahal harga cabai. Oh iya, malam tahun baru khusus malam tahun baru Bang. Bang. Ya, cabai kok Bang ya? Cabai yang dijual di pasar kok Bang? Iya, tahu, paham. Penonton juga paham. Cabai tapi yang malam tahun baru cabai merah. Masih. Tapi ini betulan. Katanya sih dengar kabar buat kanti-kanti ini nanti bakal turun lagi. Jadi selama harga cabai mahal nih toh. Iya. Kurang-kurangin lah dulu makan yang pedas-pedas ya tuh ya. Ya ngapa tuh kok tiba-tiba kan lagi diskon, seharusnya banyak makan pedas-pedasnya dong Bang. Karena lagi murah gitu. Jadi buat teman-teman boy, kita nih ngomongin cabai bukan listrik. Ya cabai ya kalau ngomongin cabai. Emang cabai lagi diskon apa? Lagi turun diskon kan 50.000. Turun ya? Salah kan? Kan sekarang sudah turun Bang 50.000. Iya.
dan bakal turun lagi nanti kan. Mudah-mudahan bisa turun lagi jadi 15.000. Yo. Waktu jangan sampai ada harga cabai yang harganya 1 juta gitu kan. Sejuta ini apa nih? Sejuta sekilo atau sejuta per Sekilo. sekilo. Kali ya kan. Sekilo. Yo, maksud aku nih, inilah saatnya buat kanti-kanti di sini yang suka makan geprek minta cabai banyak. Yo, kurang-kurangi lah. Yo, makanya. Kalaupun kalau tidak bisa mesan cabai, ya kalian ganti cabainya. Pakai apa tuh? Misalnya nih, dia pengen pedas, cabai lagi mahal. Misalnya, contoh kakek naik lagi nih cabai. Dia pengennya pedas, tapi cabai mahal. Pakai omongan tetangga, pedas juga. Lebih pedas. Gitu nah. Pedas bang, pedas. Jatuhnya bukan pedas di mulut, pengen nangani. Pedas di hati. Oke.